Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia LTV dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu saja produktif. Baik, selamat datang dalam program talk show inspiratif. Dan hari ini kita akan membahas topik yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hal ini bisa menentukan arah hidup kita, yakni sukses memanfaatkan waktu. Nah, karena waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diulang, dan bahkan tidak bisa ditabung. Jadi barang siapa yang sukses memanfaatkannya dengan bijak, maka ialah yang akan dekat dengan kesuksesan. Baik, dan alhamdulillah bersama kita sudah hadir sosok inspiratif yang dikenal dengan kedisiplinannya dalam ilmu dan waktu. Langsung saja kita sambut Bapak Sudarmono Latif LCMSY. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Mbak Nadia. Baik, terima kasih juga sudah hadir di LTV Balai Diklat Keagamaan Palembang ini Pak. Pak, langsung saja ke pertanyaan pertama untuk membuka wawasan kita semua. Menurut Bapak apa sih makna sukses jika dikaitkan dengan bagaimana kita memanfaatkan waktu? Karena seringkali banyak orang yang memaknai sukses itu hanya sekedar hasil akhir, materi atau juga jabatan. Tapi dengan mendengar penjelasan Bapak mungkin bisa membuka pikiran kita semua bahwa sukses itu bukan hanya soal materi, jabatan atau gelar, Pak. Bagaimana menurut pandangan Bapak sendiri, Pak? Baik, terima kasih Mbak Nadia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Sukses itu tentu memiliki makna yang sinonim dengan keberuntungan. Hal semacam ini sudah dibahas dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3, di mana walaupun 3 ayat ini luar biasa memberikan inspirasi dan memberikan makna kesuksesan dan makna keberuntungan itu. Dan lawan kata daripada keberuntungan adalah ketidakberuntungan ataupun kerugian. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi waktu atau demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu selalu berada dalam rugi. Nah, artinya tidak beruntung ataupun tidak sukses. Nah, siapakah orang-orang yang rugi itu? Tentunya orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Lalu makna sukses itu adalah makna yang sangat dalam, di mana bukan hanya sukses di dunia tetapi sukses di akhirat, termasuk juga sukses di alam barzakh atau alam kubur. Jadi makna kesuksesan itu adalah kesuksesan terus menerus, kesuksesan yang terus berlanjut, ya, keberuntungan yang terus menerus, dan kebahagiaan yang juga terus menerus. Nah, seperti itu. Jadi ada ayat lain yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi sukses itu bukan saja mempertahankan jati diri dan kebaikan di dunia, tetapi menutup masa hidup itu dengan kebaikan, sehingga itulah yang akan mendapatkan nikmat yang berkelanjutan. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa gambaran sukses dalam surat Al-Asr ini. Masya Allah Pak ya. Kalau untuk sehari-hari Pak, biasanya bagaimana Bapak menyusun prioritas supaya waktu yang ada benar-benar digunakan secara efektif, Pak? Baik, kata kunci daripada kesuksesan adalah waktu. Jadi kata kuncinya memanfaatkan waktu. Waktu digunakan untuk apa saja? Dalam surat Al-Asr ini disebutkan, pertama ilal ladzina amanu, yaitu waktu yang digunakan untuk meningkatkan keimanan, sepadan dengan kalimat takwa, dengan ibadah, begitu kan. Nah, kemudian setelah itu kata-kata amilus sholihat wa amilus sholihat, yaitu berusaha, beramal kebaikan, kemudian meningkatkan pendapatan, meningkatkan income, dan seterusnya. Lalu yang ketiga yaitu menjadi manusia pembelajar. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, itu maknanya bagaimana kita berada di jalan yang benar, berada bersama orang-orang yang jujur, gitu kan, kemudian berintegrasi, kan, istilahnya memiliki nilai-nilai kebaikan dalam diri, begitu kan. Nah, kemudian termasuk juga lingkungan, kemudian dan berolahraga untuk kebugaran kita, karena ada istilah al-aqlus salim fil jismi salim, akal yang sehat terletak pada badan yang sehat. Nah, ini
Bagaimana cara kita mengatur waktu? Tentu kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kemudian yang kedua untuk beramal soleh yang juga diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah. Artinya ada yang memang betul ibadah, ada yang bernilai ibadah, sehingga waktu itu akan menjadi bermanfaat, tidak sia-sia, tidak menjadi orang merugi ketika kita bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, baik untuk diri kita, kemudian untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk lingkungan kerja kita dan seterusnya. Jadi harapannya adalah kehidupan yang betul-betul memberikan makna. Sebanyak mungkin kita memberikan kebaikan, itulah yang disebut dengan hidup yang bermakna. Wah, jadi kuncinya bukan hanya memanajemen waktu ya Pak ya, bukan hanya memanajemen waktu untuk pekerjaan, tapi juga fokus dan juga energi dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemirsa, tips ini sangat bisa dipraktikkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya Pak, pernah nggak Bapak merasa kewalahan karena merasa waktu itu nggak cukup? Biasanya apa yang Bapak lakukan? Baik. Ya. Ada ungkapan ya Mbak Nadia, al-waktu aktar al-wajibat aktar minal awqat. Kewajiban-kewajiban kita itu kalau kita lakukan untuk diisi dengan kebaikan-kebaikan, waktu yang tersedia itu nggak cukup. Jadi waktunya tidak cukup. Ketika kita betul manfaatkan ibadahnya, misalkan sholat wajibnya, kemudian sholat rawatib qobliyah ba'diyahnya, kemudian sholat qiyamul lail, tahajud, witir ya, duha, kemudian sholat hajat dan sebagainya. Baru dari dimensi ibadah, kemudian belum lagi dimensi hablum minan nasnya, yang hablum minan nasnya kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada tempat di mana kita bekerja. Ini luar biasa, waktu itu sungguh tidak cukup kalau memang kita manfaatkan. Misalkan di waktu malam saja, kita bangun di pertengahan malam atau di sepertiga malam, kita isi dengan tahajud 8 rakaat, kemudian 3 rakaat witir, kemudian nanti sambil menunggu waktu subuh ada sunat fajar, kemudian ada qobliyah subuh, kemudian kita berangkat ke masjid atau di masjid qobliyahnya bisa, di rumah juga bisa, lalu sholat subuh, habis itu kita zikir, sunat suruk setelah sholat setelah sholat subuh ada jedah waktu sehingga matahari mau terbit, ada sunat suruknya, kemudian ada duhanya, kemudian nanti kita manfaatkan membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran ya kan, atau membaca kitab-kitab atau buku-buku yang lain. Di samping setelah itu mungkin kita ada usaha, kita lihat, kita cek gitu kan, kemudian mempersiapkan diri untuk bekerja dan seterusnya, sehingga saya pikir orang yang sukses itu merasa tidak cukup waktu hidup di dunia ini, tapi memanfaatkan waktu yang ada sehingga umurnya lebih bermanfaat, bisa menjadi amal jariah, baik dari segi ilmunya, kemudian dari segi pemberiannya ya kan, kemudian juga mungkin juga dari segi baktinya kepada masyarakat, pada bangsa dan negara. Begitu Mbak Nadia. Dengar cerita Bapak tadi bahwa Bapak sesudah sholat subuh itu membaca Al-Quran ya Pak ya? Iya. Kalau Bapak sendiri bagaimana Pak yang Bapak rasakan ketika kita sering membaca Al-Quran itu Pak? Baik. Luar biasa. Jadi Al-Quran itu kan kalamullah, al-munazzal ala Rasulillah, al-muta'abbad bitilawati, al-mabdu' bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Bahwa membaca Al-Quran itu, Al-Quran adalah firman Allah ya, yang dimana firman ini berisi kalam-kalam Allah, berisi perkataan-perkataan Allah SWT yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Membacanya merupakan ibadah. Jadi sepertinya kita berinteraksi dengan Allah. Jadi kalau sholat itu kita membaca Al-Fatihah seolah-olah kita dialog kepada Allah, kemudian kita teruskan dengan membaca Al-Quran, itu ada hubungan emosional. Jadi antar personal begitu, kita merasa lebih dekat lagi kepada Allah. Karena kita
seolah-olah berdialog dengan Allah SWT melalui bacaan Al-Quran ini, sehingga kita akan dijaga oleh Allah SWT dan akan mendapatkan bimbingan dari Allah SWT. Jadi luar biasa manfaatnya, termasuk juga huruf demi hurufnya, kalimat demi kalimatnya. Ini luar biasa mukjizat, bukan ucapan sembarangan begitu kan. Kita saja ketika menerima SK, misalkan kita khusyuk membacanya, kemudian oh ini sudah naik jabatan, oh ini sudah naik pangkat begitu kan, luar biasa. Kita duduk, yang tadinya berjalan langsung duduk, biar paham begitu kan. Apalagi dengan Al-Quranul Karim yang membawa kita bahagia dunia dan akhirat. Maka insya Allah dengan rutin membaca Al-Quran dan kita jadwalkan, maka kehidupan kita itu lebih semangat. Tidak ada perintah gitu kan yang sia-sia dari apa yang kita pahami dari Al-Quranul Karim, menyuruh kita semangat, menyuruh kita bangun pagi begitu kan, mulai dari sebelum subuh gitu kan. Ini luar biasa nasihat bagi kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kira-kira begitu ya. Masya Allah. Ada nggak Pak satu momen dalam hidup Bapak itu yang sangat Bapak syukuri karena waktu saat itu benar-benar Bapak manfaatkan, Pak? Ya, saya terasa waktu dikejar-kejar waktu saat kita kuliah ya. Pernah saya kuliah di Al-Azhar dulu. Waktu itu sangat amat terbatas begitu, karena saking banyaknya buku yang harus kita selesaikan, dan pertanyaan ujian di kuliah itu belum tentu apa yang kita baca dalam buku, bisa saja siapa pengarangnya, atau bisa saja penutup buku yang terakhir, lembar terakhir yang ditanyakan oleh dosen, sehingga kita memanajemen waktu itu dengan sebaik mungkin. Ada waktu ibadah, kemudian waktu membaca, waktu meringkas kan, kemudian belum lagi mungkin kita harus komunikasi dengan kawan-kawan ya, sibuk di organisasi dan lain sebagainya, sehingga waktu itu sangat sempit sekali. Ditambah lagi kita juga kan harus komunikasi dengan orang tua kita, komunikasi dengan keluarga kita. Jadi di samping waktu itu kurang bagi kita untuk ibadah, kurang juga untuk hablum minan nas, atau pergaulan kepada sesama manusia. Jadi saya sangat berkesan ketika orang tua masih hidup, ketika kita sedang kuliah gitu kan, luar biasa sangat berkesan, sehingga saya merasakan waktu itu amat sangat sedikit. Masya Allah, kisahnya sangat menyentuh sekali Pak ya. Dan mendengar cerita dari Bapak tadi, benar-benar bisa menjadi motivasi buat kita agar lebih serius dalam memanfaatkan waktu. Nah, kalau seandainya bisa memutar waktu Pak, adakah hal yang ingin Bapak lakukan dengan cara yang berbeda Pak? Baik, luar biasa Mbak Nadia pertanyaannya, dan sebenarnya pertanyaan ini kan sulit diwujudkan. Artinya, bisakah kita memutar waktu, bisakah kita kembali kepada waktu yang dulu pernah kita lalui? Dan itu tidak mungkin akan kembali. Namun kalau seandainya kita kembali, tentu saya ingin lebih membahagiakan kedua orang tua, kemudian lebih banyak belajar lagi, kemudian lebih banyak menyampaikan kepada masyarakat. Di samping kita menjadi manusia pembelajar, juga menjadi manusia yang mengajarkan. Jadi tidak berhenti pada level mendengarkan atau melihat atau membaca, tetapi juga memahami, kemudian mengamalkan, kemudian mengevaluasi, mentelaah, kemudian juga menge-share atau mendakwakan kepada yang lain, sehingga kita menjadi pelopor atau menjadi penggerak di masyarakat. Jadi kalau bisa diputar lagi waktu itu, mulai dari SD itu saya sudah ingin berusaha bagaimana membekali diri dengan finansial yang kuat, ekonomi yang kuat, karena banyaknya masalah di negara kita, termasuk dalam diri kita, sebenarnya adalah masalah finansial atau masalah ekonomi. Orang membegal di jalan karena ekonomi, orang merampok, orang korupsi, orang bercerai dan seterusnya, itu masalah besarnya adalah masalah ekonomi. Sehingga selain dari mempelajari ilmu ekonomi tadi, harus diterapkan semenjak kecil. Kalau misalkan kita sudah menerapkannya di umur SD, mungkin umur 20 tahun, umur kuliah, sambil kuliah kita sudah menjadi orang yang kaya atau orang yang sukses di bidang finansial.
Masya Allah, ternyata penyesalan bukan harus disesali ya Pak ya, tapi untuk dijadikan sebagai pembelajaran. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir Pak, bagaimana cara Bapak membagi antara pekerjaan, keluarga, dan waktu untuk diri sendiri Pak? Baik, luar biasa pertanyaannya Mbak Nadia. Jadi masing-masing baik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, tempat kita bekerja itu mempunyai hak atas diri kita. Makanya disebutkan tadi bahwa waktu itu lebih kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia, karena pembagiannya untuk diri kita butuh istirahat 6 jam atau 8 jam dalam sehari gitu kan. Kemudian dalam diri kita ini kan terbagi menjadi dua, ada unsur rohani, ada unsur jasmani. Unsur jasmani kita perlu makan, perlu olahraga gitu kan. Unsur rohani kita juga perlu makan, dan makanan rohani dan jasmani itu berbeda. Kalau jasmani kita tercipta dari tanah, tentu makannya juga dari unsur-unsur tanah. Ya, misalkan kita makan nasi ya Mbak Nadia ya, makan nasi atau makan beras? Makan nasi dari beras tumbuh dari padi dari tanah. Kemudian makan tempe atau kedelai? Tempe ya, tempe dari kedelai dari tumbuhan begitu kan, yang tumbuh dari tanah. Nah, jadi makanan jasmani kita ini berasal dari tanah karena unsur badan kita dari tanah. Nah, makanan jasmani kita, makanan rohani kita atau pemikiran dan sebagainya, karena unsurnya dari ruh dari langit, maka dia butuh dengan baca Al-Quran, baca buku dan seterusnya untuk mengolah pikiran kita. Jadi ada mengolah raga, mengolah jasmani namanya olahraga, kemudian ada mengolah pikir ya, mengolah pikir atau pola pikir seperti itu. Nah, sehingga waktu tadi harus dibagi untuk diri kita. Kemudian ada juga untuk keluarga kita. Kita punya kewajiban sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Tentu keluarga itu kan ada istri, kemudian ada anak-anak, kemudian ada kedua orang tua, ada saudara-saudara, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada mereka. Apakah kewajiban itu berupa pemberian ya kan, berupa nafkah, ataupun berupa yang untuk mental ataupun untuk rohani tadi, nasihat dan seterusnya begitu kan, share ilmu ya, share pengetahuan begitu. Kemudian bagi pekerjaan kita sudah di kontrak oleh lembaga di mana kita kerja dari jam 7.30 sampai jam 4. Kalau Jumat jam 7.30 sampai jam 16.30 atau jam 4.30 begitu kan. Nah, ini tidak bisa kita abaikan karena kita sudah menandatangani kontrak dan kesepakatan itu. Bahkan kita sudah disumpah jabatan kita begitu kan, sebagai ASN atau sebagai pegawai. Nah, jadi seperti itu. Lanjut lagi dengan waktu untuk masyarakat. Misal kita menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama, atau mungkin menjadi orang yang di masyarakat itu dibutuhkan ya, baik memimpin doa misalkan, atau menjadi imam, menjadi khotib Jumat, atau menjadi pembawa acara dan seterusnya. Sehingga pada kesimpulannya, pada rangkumannya, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Semuanya itu ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan ya. Lingkungan juga kita sediakan waktu untuk memberikan contoh dan memberikan teladan. Kalau kita punya anak satu yang baik, kemudian anak tetangga kita ini lebih banyak jumlahnya, anggaplah 10, 20, 30, anak kita baik, anak tetangga tidak baik, tentu akan mempengaruhi anak kita. Sehingga lingkungan tadi perlu juga kita perhatikan, perlu kita bentuk ya. Tidak hanya anak kita ajari, kalau bisa kita juga mengajari anak yang lain dengan cara mungkin mengajar ngaji di situ, ikut terlibat di pengajian dan seterusnya, sehingga anak-anak yang lain juga bisa merasakan kebaikan dari keberadaan kita di situ. Tentu harapan kita, keberadaan kita di masyarakat tidak hanya keberadaan kita itu cuman sekedar berada tidak memberikan apa-apa, tapi keberadaan kita itu memberikan manfaat. Tapi perlu digarisbawahi, jangan sampai keberadaan kita menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu harapannya. Baik. Ya.
Alhamdulillah Pak ya, sungguh sebuah sesi yang kaya ilmu dan inspirasi. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sudarmono Latif LCMSY atas waktu dan juga pencerahannya. Baik pemirsa, kita belajar bahwa waktu itu bukan musuh tapi amanah. Dan barang siapa yang menjaga waktu, maka waktu pun yang akan menjaga hidupnya. Saya Nadia Masri, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.